Hai gue Andra, kali ini gak seru banget ya. Gue pembukanya selalu kali ini. Saat ini kali ini tuh kan, ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Ntar gue kalau udah nemuin kata baru itu gue ganti. Gue mau bahas tentang manfaat dari titik terendah gitu. Orang mungkin ngelihat titik terendah itu kayak tidak mungkin punya manfaat gitu kan. Menurutku ada manfaatnya atau ada hikmahnya atau ini salah satu cara untuk look at the bright side ya, untuk melihat ke sisi yang terang ketika dalam kegelapan. Gue tidak mengajarkan toxic positivity tentu saja, karena menurut gue ini clear sih dan make sense. Jadi manfaat dari titik terendah ya, manfaatnya itu adalah salah satunya itu adalah lu lebih paham sama diri lu. Menurutku, kenapa bisa lebih paham sama diri lo? Karena banyak berkontemplasi gitu. Banyak refleksi. Jadi maksud gue, usahain kalau lo lagi di titik terendah itu ya, kan sebenarnya selalu ada pilihan untuk makin jatuh atau lu berusaha untuk bangkit. Gue harap lu tetap berusaha untuk bangkit ya. Dan gue sangat mengapresiasi sekali siapapun yang selalu mau untuk bangkit gitu. Ketika lu butuh bangkit gitu, lo mengenal diri lo, terus juga kadang lo lebih bisa mengenal orang lain. Lo bisa, dalam artian kadang kan susah misalkan melihat teman yang tulus dan baik ketika mungkin lo itu di masa kejayaan lo gitu. Tapi ketika lo masuk ke titik terendah itu kan makin jelas ya. Ya mungkin kalau orang yang temenan sama lu ada butuhnya aja itu udah ngabur gitu, atau udah pura-pura gak kenal. Bahkan walaupun lu tuh gak yang ketika susah tuh gak yang repotin gitu loh, gak yang misalnya minjem uang, atau gak yang jadi merepotkan dia atau menyusahkan dia gitu. Cuma mungkin lu yang biasanya ngasih sesuatu lu stop gitu kan, yang biasanya, atau lu apa gitu lu tidak melakukan lagi, itu kan berarti kan sebenarnya lu tidak merepotkan orang lain, lu hanya tidak melakukan yang biasanya lu lakukan saja gitu. Gitu. Terus lu lebih clear sama keputusan lu, dan menurut gue jadi lebih fokus sama yang lebih penting. Tentu aja sebenarnya menurutku semua orang juga merasanya ya, terkadang kita tuh sudah fokus ke hal yang benar-benar penting gitu. Tapi ketika lu dihadapkan sama titik terendah gitu ya, lu lebih clear lagi dalam melihat sebuah prioritas gitu. Atau lu ya kayak misalkan kayak apa ya, kayak orang sehat gitu. Orang sehat tuh kan banyak maunya, analoginya orang sehat ya. Orang sehat tuh kan kadang banyak maunya, pengen ini, pengen itu. Terus banyak banget apa ya, keinginan gitu.
banyak ambisi, banyak ya, banyak ekspektasi dan banyak mau lah ya gitu ya, BM. Cuma ketika orang sakit, seseorang itu lagi sakit, keinginannya tuh cuma satu, yaitu apa? Yaitu pengen sehat. Begitupun menurut gua sama dengan titik terendah ya. Kayak ketika lu di titik terendah ya, tentu pasti kebutuhan lu itu adalah ya lu pengen bangkit, lu pengen naik lagi gitu. Kayak gue dapat kata-kata bagus. Jadi ketika lu ada di titik yang paling rendah, lu tuh udah lagi nggak banyak alasan gitu. Udah nggak bisa lagi lu tuh apa ya, udah nggak bisa banyak bacot lah gitu, karena lu nggak punya pilihan lain selain ke atas gitu, selain lu harus bangkit gitu. Biasanya kan masih banyak penyangkalan kalau belum sampai ke titik terendah itu kayak gitu. Terus terutama mungkin kalau misalkan titik terendah ini tuh berhubungan misalkan sama finansial ya, menurut gue itu bisa jadi memperbaiki cara lu mengambil keputusan soal bagaimana lu memakai atau menghabiskan uang gitu. Menurut gue ya, salah satu itu yang gue rasakan dan gue sangat senang ya ketika gue bisa merasakan hal itu gitu. Kayak gue dulu itu ngerasa bahwa gue itu sudah menggunakan skala prioritas yang menurut gue sudah oke gitu. Tapi ternyata ketika gue itu di keadaan gue yang sangat rendah, itu gue ngerasa ternyata yang keputusan gue yang dulu tuh masih belum terlalu bagus gitu untuk apa ya. Kayak contohnya gini deh, biar lebih jelas. Misalkan kalau dulu itu gue itu suka membeli buku ya. Gue dulu suka banget membeli buku, atau gue membeli wardrobe gitu. Cuma setelah gue banyak berpikir dan kontemplasi dan refleksi, akhirnya gue tuh merasa gitu ya, keinginan gue tuh mulai berubah gitu dalam keputusan gue untuk ingin menghabiskan duit gue untuk apa gitu. Kayak gue lebih pengen menghabiskannya itu untuk experience gitu, untuk misalkan nambah skill gue, nambah pengalaman gue, atau misalkan kayak gue itu bepergian kayak gitu kemana, atau gue kursus yang gue pengen gitu. Kayak misalkan gue pengen kursus gitar atau kursus drum gitu, atau kursus skill lainnya yang gue pengen lah gitu. Kayak gue lebih pengen mengisi sesuatu yang ada di kepala gue dan mengisi sesuatu yang ada di memori gue gitu. Ketika misalkan gue itu mungkin sometime itu punya posisi yang aman lagi gitu. Tentu saja sebuah prinsip itu menurut gua itu kan terbukti ketika sebuah prinsip lo itu memang sudah pernah diuji. Sama kayak integritas. Di suatu dikatakan integritas itu ketika
ya lu tetap setia dengan value lo tetap setia dengan diri lo walaupun banyak sekali ujian gitu. Itu baru bisa dikatakan punya prinsip. Kalau nggak belum diuji itu belum prinsip menurut gua. Ya kayak misalkan lu ketika di titik terendah dan lu tetap masih nggak mau flying victim gitu, lu nggak punya victim mentality, lu masih mau tetap survive dan lu mau tetap bertanggung jawab sama hidup lu, bertanggung jawab sama keputusan lu, menurut gua berarti memang lu bener punya prinsip gitu, lu punya integritas juga. Dan menurut gue itu salah satu bahan bakar yang penting kalau misalkan lu pengen bangkit. Karena susah. Lu bakal susah banget ketika pemikiran lu itu masih berpikir bahwa lu itu adalah korban. Karena lu tidak akan pernah belajar untuk take ownership gitu, mengambil alih hidup lu. Lu gak akan pernah mau belajar jadi pemimpin yang baik dan bijaksana untuk diri lu sendiri. Lu juga gak akan pernah benar-benar belajar dalam bertanggung jawab, minimal buat hidup sendiri dulu gitu. Dan kalau lu pernah atau sedang di titik terendah dan lu pun menemukan wisdom lainnya, hikmah lainnya, lu boleh share di kolom komentar gitu. Atau lu punya pengalaman dan lu menemukan wisdom, itu taruh di kolom komentar, oke? To be honest, gue tuh sebenarnya selalu baca kok kolom komentar, cuman kadang gue belum sempat balas aja gitu kadang-kadang ya, kayak gitu. Dan buat siapapun lo, dimanapun lo, kalau misalkan lo lagi berada di titik terendah gitu, dan kalau lo lagi berada di titik terendah tapi lo masih bisa nonton video gue untuk tuh mau belajar, menurut gue lu amazing sih, lu luar biasa ya. Gak semua orang berada di titik terendah dan masih sanggup, masih mau untuk belajar, untuk masih mau berusaha untuk bangkit gitu. Dan gue merasa nggak ada kata-kata yang tepat untuk menghibur sih sebenarnya, cuman yang bisa gue lakukan mungkin gue mendoakannya, semoga dilancarkan kebangkitannya gitu, jalannya lebih dipermudah gitu, dan lu juga bisa tetap setia dengan diri lu, setia dengan value-value baik dari diri lu, dan lu bisa cepat mendapatkan jalan keluar atau jalan terbaik ya. Karena gak ada perjuangan yang sia-sia kok. Tidak ada, ini kayak sering gue kebalik-balik nih, tidak ada hasil yang mengkhianati proses ya, atau proses yang mengkhianati hasil. Karena kebalik-balik sih, karena kayaknya sih hasil tidak mengkhianati proses. Oh kebalik, proses yang tidak mengkhianati hasil. Tapi ya intinya itulah, lo tau lah ya. Terus kadang gue tuh kadang suka kebalik-balik untuk dua hal kayak gitu. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir, makasih buat apresiasinya, makasih banyak buat kebaikannya, dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau misalkan ada kalimat-kalimat gue yang tidak berkenan.